Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Video vlog hari ini saya bikin sebagai koreksi atas pernyataan yang sangat saya hormati Ustadz Abdul Somad mengenai pernyataan beliau soal perang di Suriah adalah konflik Sunni dan Syiah. Sebelumnya mohon jangan anggap ini sebagai bentuk su'ul adab saya terhadap Ustadz Abdul Somad. Saya sangat menghormati beliau. Saya suka nonton ceramah-ceramahnya beliau di YouTube karena beliau menurut saya adalah seorang ustadz yang cerdas. Namun, biar bagaimanapun Ustadz Abdul Somad yang saya hormati adalah seorang ustadz. Beliau bukan pengamat militer, beliau bukan ahli politik. Jadi, apabila analisa geopolitik Ustadz Abdul Somad tidak akurat, saya pikir itu wajar. Perang Suriah bukan, sekali lagi saya katakan, bukan konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Tapi perang proksi antara dua blok besar, yakni blok Barat melawan blok Timur. Sejarah telah mencatat perseteruan antara dua blok besar ini. Ini sejarah. Dari perang Vietnam, medio tahun 60-an sampai 70-an kalau nggak salah, itu ketika militer AS melakukan agresi militer ke Vietnam melawan pemerintahan komunis dari Vietnam yang di-backing oleh Tiongkok dan Rusia. Juga perang Afghanistan, medio tahun 80-an, pada waktu itu Amerika Serikat mendanai dan mempersenjatai Taliban untuk mengusir Soviet yang waktu itu melakukan agresi militer ke Afghanistan. Dan itu adalah yang dilakukan saat ini di Suriah, yakni militer AS bersama sekutu-sekutunya mempersenjatai pemberontak Suriah. Karena, ya Ustadz, peristiwa faktual tidak bisa dianalisa pakai dalil agama. Peristiwa faktual harus dianalisa menggunakan informasi faktual juga. Berikut saya sajikan bukti-buktinya. Ini adalah situasi lapangan yang sangat akurat, yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Jadi bisa dilihat di gambar, ini pemerintahan Assad di-backing oleh blok Timur yang terdiri dari Rusia, Tiongkok, dan Iran, melawan pemberontak yang di-backing oleh blok Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Israel, Saudi, dan kawan-kawan. Ini adalah peta yang sangat akurat yang menggambarkan kejadian sebenarnya apa yang terjadi di Perang Suriah. Pada tahun 2012, seorang senator Amerika yang bernama John McCain yang pernah nyapres juga di sana, dia bisa dibilang sebagai salah satu arsitek dari mempersenjatai pemberontak Suriah ini. Pada tahun 2012, Senator John McCain membuat deklarasi bahwa pemerintah AS akan mendanai dan mempersenjatai pemberontak Suriah. Tahun 2012. Tahun 2013, kantor berita CNN melaporkan bahwa persenjataan yang disalurkan oleh CIA atau agen rahasia Amerika telah sampai di tangan pemberontak. Diberitakan oleh CNN. Tahun 2014, Presiden Amerika waktu itu, Barack Obama, meminta dana sebesar 500 juta dolar, meminta persetujuan kepada legislatif AS untuk memberikan uang tersebut kepada pemberontak Suriah. Ini beritanya dilaporkan oleh BBC. Prancis sebagai bagian dari blok Barat juga memberikan persenjataan kepada pemberontak Suriah seperti dinyatakan oleh Presiden Prancis waktu itu, Hollande. Ini beritanya. Jika masih kurang, ini ada kesaksian dari seorang senator Amerika yang bernama Rand Paul. Mari kita simak kesaksiannya berikut ini. ISIS is stronger because we've been funding Islamic rebels in Syria. Jadi mohon maaf ya Ustadz, tapi tidak ada yang gratisan di dunia ini. Apabila Amerika Serikat bersama negara-negara koalisi blok Barat bersedia mengeluarkan uang dan persenjataan senilai sampai miliaran dolar, pasti ada kepentingan Barat di situ. Perlu diketahui, berita-berita yang saya sajikan ini berasal dari kantor berita yang sangat kredibel, seperti BBC dan CNN, yang mereka terkenal sangat berani membuka borok Amerika Serikat di perang di Timur Tengah. Sekarang, mari kita lihat dari persepsi Islam. Dr. Taufik Ramadan Al-Buti, ketua dari semacam MUI-nya Suriah, beliau adalah ulama Sunni, saya tegaskan sekali lagi, beliau adalah ulama Sunni. Beliau juga putra dari seorang ulama besar bermazhab Sunni di Suriah yang bernama mendiang atau almarhum Sheikh Ramadan Al-Buti. Pada tahun 2015, Dr. Taufik selaku kapasitasnya sebagai ketua MUI Suriah, ulama Sunni, menyatakan, dan ini diliput oleh Republika, bahwa perang di Suriah bukan konflik sektarian, sekali lagi, bukan konflik sektarian,
antara Sunni dan Syiah. Mohon maaf, kira-kira lebih akurat mana? Kesaksian dari Ketua MUI Suriah yang bermazhab Sunni atau pernyataan Ustadz Abdul Somad? Pada tahun 2016, Duta Besar RI untuk Suriah juga pernah memberikan kesaksian mengenai Perang Suriah berdasarkan apa yang beliau saksikan. Karena beliau adalah saksi hidup yang menyaksikan langsung di sana. Bapak yang terhormat Duta Besar RI untuk Suriah pada tahun 2016 memberikan kesaksian bahwa Presiden Bashar al-Assad adalah seorang Alawite bermazhab Sunni. Saya ulang sekali lagi, bermazhab Sunni, bukan Syiah. Ini diliput oleh Republika juga. Beliau juga menegaskan bahwa perang di Suriah bukan konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Bukan konflik Sunni dan Syiah. Ini adalah kesaksian dari Duta Besar RI untuk Suriah pada tahun 2016. Mana kira-kira yang lebih akurat? Kesaksian Duta Besar RI untuk Suriah atau Ustadz Abdul Somad? Sekedar informasi tambahan, silahkan perhatikan foto ini. Ini adalah cara sholat dari mazhab Syiah. Tangannya lurus ke bawah, bisa dilihat ya. Sekarang perhatikan baik-baik foto berikut ini. Ini adalah foto Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sedang sholat berjamaah. Kenapa tangan beliau sedekapan? Karena Bashar al-Assad mazhabnya Sunni, bukan Syiah. Foto-foto ini hanya untuk memperkuat kesaksian dari Bapak yang terhormat Duta Besar RI yang dinyatakan pada tahun 2016. Jadi berdasarkan informasi faktual yang telah saya paparkan, saya berani katakan bahwa perang di Suriah bukan konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Itu adalah propaganda Barat yang disebar agar dunia mendukung agenda mereka melawan Blok Timur di arena perang proksi di Suriah. Siapa yang punya kepentingan? Barat dan Timur. Siapa yang jadi korban? Rakyat Suriah. Terakhir, tanpa mengurangi rasa hormat saya, sembah sungkem buat Ustadz Abdul Somad yang sangat saya hormati. Tidak ada maksud saya untuk menggurui Ustadz. Kita sama-sama belajar ya Ustadz. Dan semoga Ustadz Abdul Somad yang saya hormati memenuhi undangan tabayun dari Persatuan Alumni Syam. Yang saya dengar katanya Duta Besar RI juga akan hadir di situ. Sekian video vlog hari ini. Moga-moga informasinya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.